It's beginning. 他们水前再落战任务，弟兄们，大炮！往前冲！ Kisah dibuka dengan memperlihatkan pasukan keamanan Hubei menuju Shanghai. Sesampainya di sana, tepatnya kota Dachang, yang terlihat telah hancur lebur menyatu dengan tanah. Mereka pun tidak menemukan satupun tentara revolusi nasional yang seharusnya tempat mereka melapor untuk berkumpul. Saat itu, salah seorang anak yang masih muda bernama Danwu berjalan melihat sekitarnya. Ternyata dia melihat tentara Jepang sedang memberikan penghormatan terakhir kepada tentara yang gugur di medan perang. Dan dengan kepanikan, pasukan Cina pun berlarian keluar barisan demi menyelamatkan diri masing-masing. Pengejaran tersebut menyisakan 3 orang saudara. Lagi-lagi melihat para tentara Cina sedang mengeksekusi para pasukan deserts, yang mana dalam militer dilarang untuk meninggalkan kesatuan. Tidak ingin disangka deserter, 3 saudara ini mencari jalan lain, yang akhirnya mereka bertiga pun tertangkap tentara Cina sebagai deserter sehingga dibawa ke sebuah markas yang dinamakan Gudang Sihang, tempat pertahanan terakhir bagi tentara Cina. Akhirnya 2 pemuda ini melapor kepada komandan bahwa mereka bukan deserter, melainkan pasukan keamanan dari kabupaten yang terpisah dari pasukannya. Yang akhirnya salah satu yang termuda bernama Xiao Hubei mendapatkan perintah untuk naik ke atas, dan kakaknya mendapatkan tugas untuk memasang ranjau di area pertahanan. Di saat bersamaan pun seluruh pasukan diserukan untuk mengambil posisi berlindung karena melihat sesuatu pergerakan yang ternyata adalah para pengungsi yang akan menyeberang melewati jembatan Lese yang merupakan daerah konsesi internasional atau daerah aman perang. Seketika paman dari Xiao Hubei dan Danwu ini mengikuti pengungsi tersebut bermaksud untuk pergi ke daerah aman. Tetapi dia pun dicegat oleh petugas di sana karena memakai seragam tentara. Di sisi lain, berbanding terbalik dengan wilayah perang, dari daerah konsesi yang penuh dengan kilauan penerangan, terdengar suara nyanyian seorang wanita yang membuat pasukan perang terpaku melihat keindahan tersebut. Xiao Hubei yang berumur 13 tahun dipanggil oleh seorang kolonel, dan sang kolonel memberikan seorang pemuda lainnya sebagai pengawasnya. Dan lanjut, di hari pertama, terlihat di daerah konsesi penuh dengan pengungsi yang telah menyatu dengan lainnya, termasuk berebut akan pasokan makanan darurat. Di tengah kejadian itu terdengarlah suara ledakan dari daerah konflik yang ternyata perang kembali dimulai. Para tentara Jepang mencoba memasuki pertahanan terakhir tentara Cina, yaitu Gudang Sihang, dan tentara Jepang pun terjebak. Setelah itu, para deserter ini ditugaskan untuk membersihkan area perang, dan ketika itu terjadilah serangan lain dari Jepang dengan membom gas beracun ke pertahanan Cina. Semua tentara pun berlarian menghindari gas beracun tersebut, dan para tentara veteran yang terbiasa dengan situasi itu dengan manisnya buang air kecil di sebuah handuk dan menutupi hidungnya. Dari sisi wilayah konsesi yang berkerumun melihat perang tersebut, seketika kabur melihat gas yang mulai menyebar. Hal tersebut membuat kekacauan di wilayah konsesi. Lanjut,
salah seorang reporter bernama Tuan Fang demi mendapatkan sebuah hadiah mendatangi markas Jepang untuk menginformasikan tentang gedung pertahanan gudang Sihang Cina yang dijaga oleh Divisi 88 yang terkenal dengan Divisi Kebencian Zabe. Divisi ini dipersenjatai dengan senjata-senjata buatan Jerman dan telah terlatih maksimal, dan dalam 3 bulan akan menambah kekuatan pasukannya. Mendengar hal itu, Jepang pun bersiap untuk menyerang. 長谷川大隊に討伐の準備をさせろ。すぐに敵を鎮圧するんだ。 Di sisi lain, tentara Cina mendapatkan sebuah ancaman untuk menyerah karena beberapa pasukan pertahanan perbatasan yang digantung siap untuk dieksekusi. Melihat pemandangan itu, komandan dari Cina pun tanpa kata mundur tetap membidik para pasukan Jepang tersebut. Dan Wu melihat pamannya adalah salah satu pasukan yang digantung. Sang paman meminta untuk menjaga adiknya Xiao Hubei dan bertahan hingga pulang. Dan tentara Cina pun juga membalas dengan mengeksekusi para pasukan Jepang yang tersisa di gudang Sihang hasil pertempuran sebelumnya. Setelah melalui banyak hal, Dan Wu berencana untuk menelusuri sebuah terowongan yang dia lihat sebelumnya dengan 2 orang lainnya. Tetapi ketika itu tentara Jepang pun sedang melintasi tempat itu. Demi bertahan hidup, mereka bertiga memutuskan untuk bersembunyi di bawah air, yang akhirnya salah satu dari mereka pun kehabisan nafas dan tewas. Mereka pun melanjutkan menelusuri terowongan itu, dan Wu yang melihat ada keanehan pun berteriak agar adiknya bisa melarikan diri. Dari teriakan itulah seketika dari seberang menyalakan lampu sorot ke arah gudang Sihang tersebut, yang ternyata para tentara Jepang ini telah melewati perbatasan dan menerobos masuk ke dalam gudang Sihang tersebut. Dari gudang itu terjadilah perperangan dalam jarak dekat. Semua pasukan pun diserukan untuk ke lantai 3 melawan para tentara Jepang yang masuk dari luar jendela, yang akhirnya pasukan Jepang mampu dilumpuhkan. Dan Wu dan rekannya pun kembali dan mendapatkan kecupan tangan dari seorang komandan karena telah melanggar peraturan. Mereka pun akhirnya ditugaskan untuk memperkuat pertahanannya dengan menutup saluran air. Hari berikutnya, terlihat Jepang bersiap dengan ribuan pasukannya untuk perang. Di sisi lain, sebuah kabar berita pun tersebar tentang gudang Sihang yang akan dikuasai oleh Jepang dalam 3 jam ke depan. Mendengar hal itu, semua orang berbondong-bonding untuk melihat ke daerah konflik tersebut, termasuk semua pejabat tinggi dan orang-orang penting juga pengamat militer. It's beginning. Jepang pun mendekat dari arah utara dan perang pun dimulai. Dari lantai atas, tentara Cina yang melihat banyaknya para pasukan Jepang yang mulai mendekati gudang Sihang pergi ke lantai 2 untuk menambah kekuatan pertahanan. Ditambah lagi, Jepang pun menggunakan alat berat untuk perang, sehingga para deserter pun diturunkan untuk menambah kekuatan. Dengan alat berat yang mulai menabrak gedung dari belakang, para tentara Cina pun menggunakan tabung gas untuk memicu terjadinya ledakan untuk menghentikan alat penghancur tersebut. Jepang pun mulai menerobos masuk satu persatu. Di sisi lain, Xiao Hubei melihat seekor kuda yang panik di tengah peperangan. Si tentara penjaganya pun dengan lengah melihat kuda tersebut sambil tersenyum, yang akhirnya dia pun tewas di depan Xiao Hubei. Sementara itu, dari sisi barat pun tentara Jepang dengan gencarnya menerobos masuk ke dalam gudang dengan perlindungan plat baja yang tidak dapat ditembus oleh senjata. Mereka juga menanam bom untuk menghancurkan pertahanan Cina. Akhirnya, salah seorang tentara Cina bernama Chen Shuseng mengambil keputusan seorang pahlawan dan meninggalkan secari kertas untuk diberikan kepada ibunya. Melihat hal itu, para pasukan Cina yang lain pun mengikuti langkah Chen Shuseng. Dan dia pun dengan gagahnya melompat dengan seluruh tubuh dibalut dengan bom.
Di sisi seberang, semua orang yang menyaksikan peperangan tersebut terdiam pilu melihat keberanian tentara Cina mempertahankan pertahanannya. 3 jam pun berlalu, Jepang pun tidak berhasil untuk menaklukkan gudang Sihang dalam waktu yang diberitakan. Dan akhirnya Jepang pun mundur. Untuk sementara, para tentara Cina bisa bernafas lebih santai. Di gedung pertahanan itu menyisakan 400 tentara, termasuk para deserter yang masih bertahan. Mereka pun mendapatkan amunisi makanan dari daerah seberang. Kolonel Si pun menyampaikan perintah pemerintah untuk bertahan 2 hari ke depan agar mendapatkan dukungan dari komunitas internasional. Karena akan adanya sebuah pertemuan yang dilakukan di Brussels. Dengan ribuan tentara Jepang yang akan memangsa kapanpun, 2 hari atau hitungan jam pun tetap akan menjadi perjuangan. Sehingga Kolonel Si ini menginginkan untuk mengibarkan bendera keesokan harinya yang bertujuan untuk menunjukkan kepada internasional sikap dan keinginan rakyat. 明天一早升旗。Para deserter yang ikut berperang sebelumnya pun digabungkan ke dalam Batalion 524 untuk membentuk pasukan independen bertugas mengibarkan bendera. Keesokan harinya, bendera pun dikibarkan dan tentara yang berjumlah 400 orang ini memberikan penghormatan sekaligus kepada pahlawan yang telah gugur. Hal itu disaksikan oleh seluruh orang dari wilayah konsesi dan juga pengamat militer. Tetapi seketika pesawat tempur dari Jepang pun melesat mendekati gudang Sihang. Dengan sigap pun tentara Cina langsung bersiap dengan posisinya masing-masing dan pertempuran pun berlanjut. Tentara Jepang dengan pesawat tempurnya berusaha menjatuhkan bendera Cina, sedangkan para tentara Cina dengan sekuat tenaganya mempertahankan berkibarnya bendera negaranya. Pertempuran tersebut sampai mengorbankan warga sipil yang berkerubung melihat kejadian itu di jalanan. Pesawat tempur kembali melumpuhkan para tentara Cina yang membuat bendera pun terjatuh. Melihat hal itu pun memicu pemimpin regunya si veteran ini untuk menarik para tentara yang terluka dan kembali mengibarkan bendera. Dan Wu pun ikut terbakar api perperangan sehingga menembak pesawat tempur tersebut yang akhirnya pun berhasil mundur. Tetapi Dan Wu mendapatkan luka tembak di perutnya yang akhirnya dia pun gugur. Hari selanjutnya, seorang Kolonel Koneo Isao dari infanteri Jepang bertemu dengan Kolonel Si dari Cina. Kolonel Koneo Isao menyatakan bahwa Kolonel Si menjadi lawan paling mengagumkan dengan bertahan sangat gesit selama 3 bulan ini. Dia pun menerima perintah untuk menggunakan artileri berat untuk menghabisi Cina, sedangkan Kolonel Si mendapatkan perintah untuk mundur. Kolonel Koneo ini datang atas dirinya sendiri, mengatakan untuk menyelesaikan pertempuran saat ini juga dengan kehormatan karena keesokan harinya akan ada pengganti dirinya. Di sisi lain, pemerintah mendesak mundur semua pasukan di gudang Sihang dan harus diamankan menuju konsesi Inggris. Tetapi para tentara pun bertekad untuk tetap mempertahankan gudang Sihang. Hal itu pun memicu perdebatan antara Kolonel Si dan komisaris yang menganggap perang sebagai salah satu masalah politik. Yang akhirnya, Kolonel Si pun mengikuti perintah untuk mundur ke konsesi Inggris.
Para pasukan pun dikumpulkan dan merencanakan misi keluar untuk bertahan hidup. Misi dilakukan saat tengah malam ketika lampu sorot dimatikan dengan melewati jembatan yang memang sangat sulit untuk dilewati. Sedangkan beberapa tentara tetap tinggal di belakang gudang Sihang untuk melindungi pelarian tentara lainnya. Mereka pun bersiap untuk melewati jembatan menuju daerah konsesi. Tetapi Jepang pun telah bersiap menunggu untuk berperang. Dari aba-aba Kolonel Shi pun semua pasukan tetap pada misi penyeberangan yang telah dibagi beberapa beregu. Jepang pun meletuskan suar agar gerakan dari pasukan Cina ini terlihat. Tanpa kata mundur, regu pertama pun dikirimkan, disusul dengan regu kedua dan ketiga dengan dihujani dengan ribuan peluru dari tentara Jepang. Satu persatu pun tentara Cina yang menyeberang pun tertembak. Jepang pun dengan gencarnya membidik agar tidak satu pun yang dapat menyeberangi jembatan. Sang kolonel yang telah sampai di seberang pun kembali untuk menarik para tentaranya yang terluka, hingga sang kolonel pun tertembak. Melihat banyak pasukannya yang telah tumbang, akhirnya sang kolonel memberikan aba-aba terakhir untuk menyeberangi jembatan secara bersamaan tanpa melihat ke belakang ataupun memberi perlawanan. Kejadian itu membuat semua orang dari daerah konsesi pun ikut membantu sekuat mereka dengan memberikan obatan yang ampuh. Di sisi seberang jembatan pun para warga sipil hanya bisa menunggu kedatangan dari para pahlawan ini karena dijaga ketat oleh tentara Inggris. Dan penyeberangan para tentara Cina ke daerah konsesi Inggris diiringi hujan peluru yang disambut dengan tangis pilu para warga lainnya. Yang akhirnya film pun selesai. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.